Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sangkut Harpen Yohanes Silain, NIM 2010505, mahasiswa Magister Pendidikan Masyarakat angkatan tahun 2020, Institut Keguruan dan Ilmu Pengetahuan IKIP Siliwangi. Kepada yang terhormat Bapak Dosen Pembimbing 1 Profesor Dr. Haji Enceng Mulyana, MPD. Kepada yang terhormat Bapak Dosen Pembimbing 2 Dr. Insinyur Agus Hasbinur, MMPD. Dan kepada yang terhormat Bapak Ibu Dosen pengajar di Magister Pendidikan Masyarakat, saya ucapkan terima kasih untuk semua bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan tesis saya ini. Perkenankan, saat ini saya memaparkan hasil tesis saya. Judul tesis saya adalah pengembangan modul pelatihan berbasis e-learning dengan aplikasi DREAM, Digital Room for E-Learning Modules, dalam meningkatkan kinerja pegawai studi kasus di Bank BTN Cabang Cimahi. Latar belakang dari penelitian saya ini adalah, yang pertama, kondisi pandemi COVID-19 yang mengakibatkan tidak bisa dilakukan pelatihan tatap muka atau offline. Yang kedua, terbatasnya akses pelatihan dengan aplikasi DREAM. Yang ketiga, masih banyak pegawai yang belum memiliki pengetahuan dan keterampilan mengenai aturan atau SOP dan produk perbankan, sehingga diperlukan pelatihan yang dapat meningkatkan kinerja dari pegawai tersebut. Yang keempat, belum efektifnya pelatihan yang sedang dilakukan saat ini, sehingga perlu pengembangan pelatihan dengan aplikasi DREAM untuk meningkatkan kinerja pegawai. Tujuan penelitian saya adalah, yang pertama, menggambarkan kondisi objektif model pelatihan berbasis e-learning untuk meningkatkan kerja pegawai. Yang kedua, mengembangkan model pelatihan berbasis e-learning dengan aplikasi DREAM untuk meningkatkan kinerja pegawai. Yang ketiga, mengetahui implementasi dan efektivitas model pelatihan berbasis e-learning dengan aplikasi DREAM untuk meningkatkan kinerja pegawai. Rumusan masalah yang saya temukan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengembangan model pelatihan berbasis e-learning dengan aplikasi DREAM dapat meningkatkan kinerja pegawai studi kasus di Bank BTN Cabang Cimahi. Tujuan penelitiannya adalah: 1. Menggambarkan kondisi objektif model pelatihan berbasis e-learning untuk meningkatkan kinerja pegawai. Yang kedua, mengembangkan model konseptual pelatihan berbasis e-learning dengan aplikasi DREAM untuk meningkatkan kinerja pegawai. Yang ketiga, mengetahui implementasi dan efektivitas model pelatihan berbasis e-learning dengan aplikasi DREAM untuk meningkatkan kinerja pegawai. Pelatihan DREAM atau Digital Room for Learning Modules sebagai bentuk pelatihan PENMAS dalam konsep andragogi. Andragogi adalah suatu bentuk pembelajaran yang mampu melahirkan sasaran pembelajaran yang dapat mengarahkan dirinya sendiri dan mampu menjadi guru bagi dirinya sendiri. Andragogi seringkali didefinisikan sebagai pendidikan orang dewasa atau belajar orang dewasa. Definisi pendidikan orang dewasa merujuk pada kondisi peserta didik orang dewasa, baik dilihat dari dimensi fisik atau biologis, hukum, sosial, dan psikologis. Fungsi guru atau tutor dalam hal ini hanya sebagai fasilitator saja, bukan menggurui, sehingga relasi antara guru dan peserta didik, murid, warga belajar dalam hal ini pegawai, lebih bersifat multi communication. Terdapat dalam Knowles pada tahun 1970. Dari penjelasan mengenai tersebut, yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah peningkatan kompetensi andragogik tutor. Salah satunya adalah bahwa seorang tutor harus mampu menggunakan serta memanfaatkan teknik ilmu komputer atau e-learning dalam kegiatan pembelajaran secara online. Pelatihan DREAM sebagai bentuk pelatihan PENMAS atau konsep andragogi ini juga sebagai bentuk pelatihan pendidikan masyarakat atau PENMASan dengan elemen andragogi dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, memahami karakteristik kebutuhan dan perkembangan pegawai. Yang kedua, menguasai konsep dan prinsip pelatihan.
Yang ketiga, menguasai konsep, prinsip, dan prosedur pengembangan pelatihan. Yang keempat, menguasai teori, prinsip, dan strategi pembelajaran. Yang kelima, menciptakan situasi pembelajaran yang interaktif, inspiratif, dan menyenangkan serta memotivasi pegawai. Yang keenam, menguasai konsep, prinsip, prosedur, dan strategi bimbingan pelatihan pegawai. Yang ketujuh, menguasai prinsip, alat, dan prosedur penilaian proses dari hasil belajar. Yang kedelapan, menguasai media pembelajaran termasuk memanfaatkan dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam kegiatan pelatihan. Alur pikir penelitian dapat dijelaskan dalam gambar sebagai berikut adalah latar belakang penelitiannya adalah yang pertama pandemi COVID-19, yang kedua pelatihan wajib online. Nah, ini melakukan kebijakan pelatihan berbasis e-learning atau online karena tidak dapat dilakukan pelatihan secara offline. Dampaknya adalah kurangnya pemahaman pegawai terhadap pelatihan berbasis e-learning atau online. Strateginya adalah pengembangan model pelatihan DREAM. Sasarannya adalah pegawai Bank BTN. Selanjutnya akan menghasilkan output, yaitu kinerja pegawai, yaitu meningkatnya pengetahuan mengenai SOP dan produk perbankan sehingga kinerja pegawai juga meningkat. Subjek dan lokasi penelitian, subjeknya adalah pegawai Bank BTN Cimahi. Yang kedua, tutor adalah pejabat dari Bank BTN Cabang Cimahi. Penelitian ini dilaksanakan di satu lokasi, yaitu di Bank BTN Kantor Cabang Cimahi. Berikut profil dari Bank BTN Kantor Cabang Cimahi. Nama lembaga adalah Bank Tabungan Negara Tbk Persero atau disingkat BTN. Kantor Cabang Cimahi, kelas cabang adalah kelas 2, alamat Jalan Amir Mahmud nomor 475 Karangmekar Cimahi. Jumlah pegawai tetap saat ini 75 orang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Sejalan dengan penelitian sebelumnya, metode penelitian R&D ini dianggap cocok mengingat tujuan dari penelitian ini bukan dimaksudkan untuk menemukan teori, melainkan untuk menghasilkan atau mengembangkan suatu produk yang dapat dimanfaatkan sebagai formula untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan, sekaligus dapat dijadikan input pengambilan kebijakan. Dapat dijelaskan dalam gambar berikut tahapan penelitian R&D menurut Borg and Gall. Studi pendahuluan dan pengumpulan informasi awal berdasarkan survei dan FGD ataupun wawancara dari peserta pelatihan atau pegawai Bank BTN Cabang Cimahi. Selanjutnya, melakukan rancangan atau perencanaan pengembangan. Setelah dilakukan rancangan pengembangan aplikasi, maka dilakukan validasi terhadap praktisi dan tutor atau pejabat Bank BTN. Setelah dilakukan validasi, maka akan diajarkan uji coba secara terbatas, uji coba luas, dan uji coba produk. Setelah uji coba dilakukan, maka penelitian setelah itu dilakukan final design konsep pengembangan pelatihan berbasis e-learning. Desain pengembangan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelatihan berbasis e-learning ini agar dapat dilaksanakan kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, dalam pelatihan berbasis e-learning, pegawai memiliki daftar pelatihan sesuai dengan fungsi atau unit kerjanya serta jabatannya, yang merupakan pelatihan wajib, di mana wajib diselesaikan dalam waktu tertentu secara kontinu. Yang ketiga, dapat diakses dari media atau perangkat elektronik lainnya yang bisa akses ke internet. Yang keempat, materi pelatihan dapat diunduh atau download sehingga pegawai dapat mempelajarinya terlebih dahulu sebelum melakukan tes atau ujian, sehingga pegawai dapat selalu update materi dari kantor. Hasil dari penelitian. Yang pertama, gambaran kondisi objektif pelatihan berbasis e-learning dengan aplikasi DREAM. Pelatihan yang sebelumnya dilaksanakan secara offline atau tatap muka di satu tempat di Learning Center di Jakarta. Akibat pandemi COVID-19, berubah menjadi pelatihan online berbasis e-learning dengan sebuah aplikasi DREAM, Digital Room for Learning Modules. Yang kedua, dari 30 pegawai yang mengisi angket, 20 diantaranya belum paham dalam mengakses pelatihan dengan aplikasi DREAM dan belum mengetahui maksud dan tujuan aplikasi DREAM, Digital for Learning Modules, itu bagaimana melaksanakannya. Yang ketiga, materi dan tes dalam materi di aplikasi DREAM
membuat peserta antusias mengikuti kegiatan pelatihan. Namun, waktu untuk pelatihan masih terbatas secara bersamaan dan kegiatan praktik tidak dapat dilaksanakan karena pelatihan dilaksanakan secara online. Yang ketiga, minimnya pengetahuan dan keterampilan pegawai tentang standar operasional prosedur dan produk Bank BTN. Yang keempat, peserta hanya dapat akses pelatihan dengan aplikasi Dream di jaringan internet kantor atau LAN dan tidak dapat diakses di luar kantor atau di mana saja. Berikutnya saya akan menjelaskan pengembangan model pelatihan e-learning dengan aplikasi Dream ini untuk meningkatkan kinerja pegawai Bank BTN Cimahi. Dapat dilihat dari gambar berikut. Di sebelah kiri adalah kondisi empirik pelatihan, selanjutnya analisa atau analis kebutuhan pelatihan, yang selanjutnya landasan pengembangan model. Di bagian kiri terdapat profil pegawai, yaitu kondisi empirik pelatihan, tujuan, efektivitas, dan narasumber serta metodenya. Selanjutnya, analisis kebutuhan pelatihan terdapat rancangan, pelaksanaan pelatihan, merancang pelaksanaan pelatihan, dan penilaian. Nah, kita dapat membuat kebutuhan pelatihan. Selanjutnya, pengembangan model pelatihan berdasarkan wawasan landasan pendidikan pemahaman terhadap peserta. Yang paling kanan adalah landasan pengembangan model, yaitu pengembangan model pelatihan e-learning dengan aplikasi Dream dengan pendekatan e-learning atau secara online, pembelajaran orang dewasa, serta teori belajar humanistik. Skema model pelatihan dengan aplikasi Dream. Ini terdapat 3 fase. Fase pertama adalah peserta dapat akses aplikasi Dream dengan login. Yang kedua, setelah akses login, peserta dapat membaca materi pembelajaran di aplikasi Dream. Selanjutnya ke fase kedua. Di fase kedua ini, peserta bergabung di grup WhatsApp atau WA untuk monitor pelatihan dan pendampingan oleh tutor. Selanjutnya, setelah pendampingan secara online di WhatsApp, maka peserta melaksanakan pelatihan tatap muka tapi secara online dengan aplikasi Zoom untuk menjelaskan materi yang sudah dipelajari. Pada fase ketiga, akan ada tes atau ujian online dengan aplikasi Dream. Nah, setelah selesai melakukan tes, akan ada pendampingan melalui grup online atau WhatsApp kembali. Tabel berikut menjelaskan hasil pengembangan model pelatihan berbasis e-learning dengan aplikasi Dream untuk meningkatkan kinerja pegawai Bank BTN. Di tabel pertama ada input, tabel kedua ada proses, tabel ketiga ada output, tabel keempat ada other input, tabel kelima ada outcome. Di tabel pertama bagian input, ini peserta. Peserta ini akan mendapatkan fasilitator bahan belajar dan lingkungannya adalah di Bank BTN Cabang Cimahi. Dan peserta akan mendapatkan bahan ajar serta sumber belajar. Pada bagian proses, peserta akan melakukan pelatihan. Nah, pelatihan akan dibuat dengan perencanaan. Pertama, identifikasi kebutuhan, penyiapan sumber belajar. Yang ketiga, penyusunan program. Selanjutnya, pengorganisasian. Selanjutnya adalah pelaksanaan. Dalam pelaksanaan ini akan mempelajari teori, praktek, dan refleksi dari pelatihan tersebut. Dan pada akhirnya akan dilakukan evaluasi pada tahap proses ini. Setelah dilakukan evaluasi, maka akan terdapat output. Outputnya diharapkan adalah meningkatnya keterampilan dan pengetahuan pegawai. Seperti yang saya sampaikan tadi tentang SOP dan produk perbankan. Ada inputnya adalah pendampingan tetap melalui grup online seperti WhatsApp ataupun SMS. Yang ketiga, outcome, meningkatnya kinerja pegawai. Hasil self-assessment sebelum dan setelah pelatihan uji coba terbatas menunjukkan rata-rata sebelum self-assessment itu 37% dan setelah self-assessment terdapat kenaikan sampai dengan 76%. Ini pada saat uji coba terbatas. Sehingga dapat kita lihat terdapat kenaikan dari 37 ke 76 dan penelitian ini bisa dilanjutkan untuk uji coba lebih luas. Pada saat uji coba lebih luas dihasilkan self-assessment pada saat sebelum pelatihan sebesar 48% dan setelah pelatihan terdapat kenaikan sampai dengan 78%. Oleh karena itu terdapat kenaikan sehingga pelatihan ini layak untuk dikembangkan dan layak untuk diterapkan dalam
pelatihan di Bank BTN Cabang Cimahi. Hasil self-assessment dan sudah setelah pelatihan pada saat uji coba produk terhadap 30 orang pegawai. Pada saat sebelum self-assessment terdapat persentase sebesar 51% dan setelah pelatihan terdapat kenaikan sampai dengan 81%. Terjadi kenaikan yang signifikan dalam self-assessment tersebut sehingga produk layak untuk dipakai. Setelah melakukan self-assessment, terdapat hasil validasi dari validator. Validatornya adalah yang pertama ahli, yang kedua praktisi, yang ketiga peserta. Dari ahli terdapat persentase 90%, kriterianya sangat valid. Yang kedua praktisi, persentasenya 90%, kriterianya sangat valid. Yang ketiga peserta 90%, kriterianya sangat valid. Sehingga average atau rata-rata dari validator tersebut adalah 91,6% atau dengan kriteria sangat valid. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model pelatihan berbasis e-learning dengan aplikasi Dream ini untuk meningkatkan kinerja pegawai Bank BTN sudah valid dan layak untuk diterapkan. Hasil uji efektivitas model pelatihan berbasis e-learning dengan aplikasi Dream untuk meningkatkan kinerja pegawai dapat dilihat dari tabel SPSS yang diolah oleh peneliti. Dari tabel tersebut dapat dilihat dari 30 pegawai yang melaksanakan pelatihan, maka terdapat peningkatan nilai rata-rata hasil tes dari pelatihan, yaitu dari 63,67 menjadi 83,00. Yang kedua, kinerja pegawai sebelum pelatihan dalam menyalurkan kredit konsumer sebesar 14.693 juta sampai dengan 28 Februari 2022. Kinerja pegawai sesudah dari pelatihan adalah sebesar 81.647 juta sampai dengan 27 April 2022. Sehingga dari data tersebut dapat diketahui dampak pelatihan dengan adanya peningkatan kinerja pegawai dalam menyalurkan kredit menjadi sebesar 66.954 juta atau mengalami peningkatan dari akhir bulan Februari 2022. Hal ini berarti bahwa terdapat peningkatan kinerja sesudah dilaksanakan pelatihan di Bank BTN Cabang Cimahi. Hasil uji efektivitas produk dilakukan dengan one sample test dengan aplikasi SPSS. Dari hasil SPSS terdapat hasil HO diterima jika signifikan atau total end gain lebih besar dari alfa 0,05. Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai sigma total end gain sama dengan 0,00. Dikarenakan sigma total end gain lebih kecil dari 0,05, maka pengujian hipotesis menunjukkan hasil bahwa H0 ditolak dan HA diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kinerja pegawai Bank BTN Cimahi melalui pelatihan aplikasi Dream. Kemudian nilai dampak sebelum pelatihan atau kinerja awal U1 adalah sebesar 11.762 dan nilai dampak setelah pelatihan kinerja akhir atau U2 adalah sebesar 15.963. Sehingga dari tabel menunjukkan U1 lebih kecil dari U2 yang artinya bahwa kinerja pegawai sesudah pelatihan lebih besar dibandingkan kinerja pegawai sebelum pelatihan. Kesimpulan, berdasarkan dari data hasil coba, maka deskripsi kualitatif penelitian ini menjawab butir-butir dari penelitian dan kesimpulan, yaitu bahwa pelatihan yang sebelumnya dilaksanakan secara offline atau tatap muka di satu tempat di Learning Center Jakarta akibat pandemi COVID-19 berubah menjadi pelatihan online berbasis e-learning dengan sebuah aplikasi Dream. Namun, tingkat pemahaman pegawai masih sangat kurang terhadap pelatihan online. Yang kedua, pengembangan model pelatihan berbasis e-learning dengan aplikasi Dream dapat meningkatkan nilai pelatihan dari pegawai, yaitu pegawai memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sangat baik mengenai dari SOP dan produk-produk perbankan, di mana hal ini dapat dilihat dari terjadi peningkatan nilai pelatihan awal terhadap nilai pelatihan akhir. Yang ketiga, hasil implementasi dan efektivitas dari pengembangan model pelatihan berbasis e-learning dan aplikasi Dream, yaitu dapat menghasilkan peningkatan kinerja
dari pegawai, yaitu kinerja awal pegawai meningkat terhadap kinerja akhir yang dapat dilihat dari meningkatnya penjualan kredit sehingga dapat meningkatkan laba kantor. Yang terakhir, keempat, hasil dari meningkatnya penjualan kredit adalah meningkatnya juga jumlah masyarakat yang melakukan akad kredit untuk pemilikan rumah subsidi sehingga dapat meningkatkan keuntungan atau laba perusahaan. Terima kasih. Demikian pemaparan saya mengenai tesis. Untuk kurang lebihnya mohon masukan dari penguji dan dosen pembimbing 1 dan 2. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.